Oke, kita lanjut. Apa cukup jelas atau ada masukan lain? Silakan, Bapak atau rekan-rekan, silakan. Cukup, Pak. Oke, makasih ya, Pak. Sambil kita lanjut ya. Oke, tadi kita sudah sampai ke contoh case pertama. Yang penting kita paham, jadi bagaimana langkah-langkah ICAM dari S1 sampai S6 ya, sampai rekomendasi, dan ini kita bisa praktekkan di area kerja masing-masing. Jadi sangat penting supaya di sini para ini fasilitator ya, kita bilang nanti fasilitator yang melakukan investigasi, dia paham, oh ini yang harus dilakukan, oh ini yang harus nanti kita lakukan nanti perbaikan supaya dia paham di situ. Nah, kalau ada yang dia misalnya berbeda atau tidak sesuai, fungsilah fungsi kita sebagai fasilitator nanti melakukan intervensi. Ini harus seperti ini, ada langkah yang kurang, kita belum cek misalnya faktor organisasi, nggak boleh nih faktor organisasi ini kosong saat kita lakukan investigasi, karena ini berarti masih ada faktor yang tidak sesuai. Kalaupun itu kita paham nggak sesuai, tapi masih kita belum punya sumber dana ya, atau misalnya belum punya ini budget, yaitu yang penting kita tulis dulu. Ini ada gagal di sini. Kita belum ada training nih terkait pelatihan pengenalan bahaya pada karyawan. Ya udah ditulis dulu, tapi kita akan nanti buat itu sebagai action dan itu jangka panjang. Ya saat ini kita belum bisa lakukan training kepada karyawan terhadap pengenalan bahaya, tapi kita lakukan cuma safety talk, nanti kita setelahkan long term-nya adalah perbaikan menyeluruh. Baik, itu yang contoh case pertama ya. Kita akan nanti secara singkat ini coba pelajari yang case kedua ya, supaya nanti kita familiar atau terbiasa melakukan investigasi dengan metode ICAM ya. Coba kita sharing lagi, share screen. Oke, kita kalau masuk ke sini, nanti silakan dicek ini semua. Dan ini contoh report ya. Ini ya report-report yang dari bahasa Inggris, ada yang kita translate ke bahasa Indonesia, dan ini terjemahan bebasnya. Jadi contoh report yang ini terjemahan aja. Oh, ini yang belum diinvestigasi. Nah, ini ada juga contoh report yang ICAM yang bentuknya pakai Word dan itu udah mencakup semua ICAM faktornya. Nanti kita akan coba pakai metode yang ini. Ini contoh dari Arkanto. Jadi dia memasukkan semua lapornya dalam satu lapor ini. Jadi foto, ada nanti layar-layar yang gagal tadi di halaman bawahnya. Nah, nanti kita akan coba memasukkan laporan investigasi yang latihan kedua ini ke bentuk ini. Jadi laporannya seperti ini sebagai contoh buat laporan investigasi report yang versi ini bahasa Indonesia. Kita tutup dulu yang ini. Kita coba yang latihan kedua, kegagalan pengangkatan. Ini latihan ya. Nanti bisa nih dipraktekkan di area Bapak atau rekan kalau ada ibu masing-masing. Dan ini tidak terbatas di industri tertentu ya. Jadi prinsipnya ICAM adalah dia mengecek barrier yang gagal, kemudian dia fokus di faktor organisasi, dan kita lakukan verifikasi lagi di organisasi faktor, dan kita fokus perbaikan di organisasi faktor tersebut. Oke, kita lanjut ya. Ini contoh, ini insiden yang kedua, contoh soal ada pengangkatan dengan kren truk, yaitu menggunakan kren truk di area konstruksi akibat tali yang tidak terpasang, beban mengayun, dan mengenai orang yang sedang lewat.
Ini kira-kira ilustrasinya. Nanti kita akan coba secara singkat ya. Menggunakan kontainer, kemudian diangkat pakai dua kren, dan ceritanya tadi ada salah satu pengikatnya yang lepas dan dia terputar mengenai orang yang sedang lewat. Ini fakta lapangan. Ini lokasi di konstruksi kren model misalnya XYZ dan kren model ABC, kapasitas 5 ton, kontainer 20 feet, berat 4 ton. Jadi secara berat masih sesuai. Wah, ini dimensinya besar ya. Mendokumentasi kren logbook menunjukkan inspeksi terakhir dilakukan 15 hari sebelumnya. SOP pengangkatan tidak sedia, tidak ada spotter yang ditugaskan saat operasi pengangkatan. Wawancara, operator menyatakan tidak melakukan uji coba, pengangkatan atau pre-lift atau lifting plan. Supervisor mengakui bahwa toolbox atau pilih main sebelum kerja tidak dilakukan secara lengkap. Pekerja tidak menyadari bahwa pengangkatan sedang berlangsung di dekatnya. Jadi yang kena beban ini orang lain yang masuk ke area tersebut. Oke, ini tugas kelompok seperti tadi ya. Kita akan buat simulasinya dari S1 sampai S6 ya. Ya, lihat ini langkahnya urutan ya, nggak bisa lompat. Misalnya kita immediate action, langsung data organization, nggak bisa karena kita perlu data collection tadi. Dan di tahapan aktualnya, data collection adalah yang paling detail. Kita perlu data yang banyak, itu mau yang diperlukan atau enggak, kita kumpulkan dulu sebelum nanti kita buat data organisasinya. Kalau kita buru lompat ke data organisasi atau analisis, nanti kita akan balik lagi ke data collection karena data collection kita nggak bisa. Oke, kita lanjut. Ini contoh yang S1 dan S2. Yang perlu diisi, ini kita lihat ke reference tabel tadi ya, yaitu data kecelakaan di mana, kemudian tipenya apa, kemudian aktualnya apa, konsekuensi. Ini bisa sesuai matrik insiden dari perusahaan atau ini tempat Bapak bekerja, kemudian insiden tim siapa, ini sesuai matrik tadi. Kalau insiden lebih tinggi, maka harus posisi yang lebih tinggi dan perlu ke pihak eksternal atau third party. Oke, kita lanjut. Ini contoh ya yang udah diisi. Jadi buat judul, ini buat selengkap-lengkapnya sebagai gambaran. Kalau tadi kan cuma di awal kita lihat kegagalan pengangkatan. Ini akan susah atau rancu. Tapi sedapat mungkin kita dengan judul, kita bisa tahu bahwa apa yang terjadi. Bisa kegagalan pengangkatan dari kren atau mobil kren menyebabkan bahu dan tangan karyawan cedera. Di area mana, data, tanggal, kemudian potensinya, investasi tim siapa. Misalnya ini tertinggi di atas tersebut konstruksi manager, ada safety manager. Nah ini contoh ya, karena dia pekerjaan pengangkatan dan dia spesifik, dia perlu si orang spesifik, yaitu perlu spesialis. Nah, maka dia akan panggil SME lifting, ini dari eksternal. Subject matter expert yang fungsinya sebagai advisor dalam insiden investigasi ini. Bersama juga client manager, misalnya di area tersebut, dia sebagai kontraktor, maka perlu manggil client manager tadi. Oke,
Lanjut, kemudian ini pipu. Nah, ini sebenarnya tadi apa yang perlu kira-kira kita lengkapin? Data karyawan, apa aja yang perlu di sini di pipu? Oh, ini Pak, untuk operatornya ada CEO-nya atau enggak Pak? Oke, Terus MCU, ya bagus. MCU apalagi? terus ada eh, untuk trigger ada sertifikatnya atau enggak Pak? Oke, bagus. Jadi ada karyawan tadi ya, operator, Mm-mm. rigger, bagus. Ada server atau enggak? Siap. Apalagi kira-kira yang bisa kita lengkapin? Terus bisa ini Pak untuk jadwal kerja. Mungkin Dalam ada, bekerja. ya, mungkin kelelahan, Kelelahan, bagus ya. Jadi fit to work. Jadi kita lihat apakah orang ya tadi fit to work. fit atau enggak buat bekerja. Bagus. Ya. Apalagi, oke. Kalau udah cukup, berarti data environment. Jadi apa yang perlu dari data environment atau lingkungan? Kalau lifting biasanya di cuaca ya Pak. Kondisi Oke, cuaca, terus angin, oke, terus kondisi kontur tanah Pak, ya, permukaan kerja ya. ya, oke. Jadi karena pengangkatan ya, ada pengaruh situ permukaan kerja, kemudian misalnya ada di situ, ya ini nggak pengaruh langsung, tapi kebisingan misalnya buat orang yang kerja di situ yang lewat, ini bisa kita cek, kemudian tekanan udara, cuaca, ini sangat mempengaruhi. Oke, lanjut kalau equipment atau peralatan, apa yang perlu kita lengkapin? Eh, Pertama mungkin spesifikasi keren Pak, Oke, terus ada data komisioning, oke, terus oh, nah, boleh. Bagusnya tadi ya, inspeksi, commissioning. Ini kalau pengangkatan kita nggak hanya ke alatnya saja ya, tapi ada bahasa kita lifting gear-nya juga, iya atau Pak. aksesorisnya di situ. Ya Pak, kalau lifting pen Pak termasuk juga nggak Pak? Apa tadi Pak? Yang Kalau termasuk apa? lifting plan termasuk juga nggak Pak? Nah, itu mana itu? Equipment atau prosedur itu? Prosedur Pak. Nah, bagus bener Pak ya, karena lifting kan dia masih ke prosedur ya. Jadi terkait misalnya prosedur, guideline, atau terkait misalnya tata cara kita melakukan pekerjaan itu masuk ke prosedur. Jadi bagus tadi ya lifting plan itu ke prosedur. Jadi prosedur kita lihat apakah lifting plan-nya tersedia, apakah itu lifting plan-nya itu sesuai, kemudian apakah sudah di-approve, itu masuk ke prosedur. Baik, terima kasih Pak. Oke, lanjut. Kalau buat organisasi, apa yang bisa kita kumpulkan? Mungkin ada pelatihan rigger Pak. Nah,
Oke, data pelatihan rigger ya. Dan kita lihat bagaimana keefektifannya ya. Misalnya rigger, data pelatihan operator. Oke. Pengawas. Nah, pengawas boleh. Jadi pengawas bagaimana dia melakukan pengawasan saat aktivitas tersebut. Ini bagus ya. Ada lagi? Instruksi Ya Pak, pengangkatan mengapa menggunakan 2 kren 250. Oke. Boleh. Jadi instruksi pengangkatan ya. Jadi gimana dia menggunakan double crane, kemudian apa crane sudah sesuai itu masuk ke organisasi bisa ya. ya Pak, tambahan untuk area authority termasuk kan Pak? Nah, termasuk juga Pak ya. Apa dia berotoritas buat melakukan pekerjaan tersebut atau work area authority-nya tadi. Oke, ada tambah lain. Apalagi yang bisa kita masukkan ke organisasi faktor. Oh ini Pak, safety talk mungkin Pak. Nah, ya bagus ya. Jadi kita lihat misalnya safety talk-nya apakah terlaksana dalam misalnya 3 bulan, 6 bulan terakhir. Kemudian apakah dilakukan misalnya dihadiri oleh pengawas, ini patut kita cross check ya. Jadi meskipun itu berkaitan atau enggak sama pekerjaan, kita perlu lakukan cross check di situ. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh data koleksi tadi yang di sana sudah ada ya. Data kompetensi operator, rigger, kemudian data kompetensi ya. Kalau di perusahaan bisa ada SIM buat perusahaan, MCU. Jadi meskipun berkata atau enggak, ini semua tetap kita kumpulkan di awal. Ini wawancara. Tadi ya operator, rigger, orang cedera, dan pengawas tadi ya. Jadi pengawas itu kalau dia ada hubungannya dengan kecelakaan, dia termasuk orang yang kita mintain keterangan. Dia pengawas bukan orang yang ikut investigasi. Ini yang kemarin salah satu hal yang kita perlu koreksi ya, beberapa insiden, padahal pengawas punya kontribusi itu. Dia karena pengawasannya di situ, dia ternyata jadi tim. Bukan, padahal pengawas dia, karena dia ada tanggung jawab pengawasan juga di situ, maka pengawas adalah orang yang kita mintain keterangan. Atau orang yang sebenarnya bertanggung jawab juga terhadap insiden tadi. Jadi pengawas itu orang yang kita mintain keterangan. Dia di mana di awal shift, bagaimana membagi pekerjaan, bagaimana planningnya, ini yang kita mintain keterangan juga adalah pengawas. Jadi beberapa review kemarin di report kita yang internal juga, ini kok pengawas jadi tim investigasi, padahal dia area kerjanya dia. Ya, ini nggak boleh. Kalau mau yang di atasnya lagi ya, yang tidak ada hubungan secara langsung terkait kecelakaan tersebut, itu yang dijadikan tim investigasi. Kalau nggak ada di mana bisa paling tinggi udah, ini kecelakaan, undernya managing manager langsung. Managing manager paling tinggi, maka kita akan perlu pihak eksternal ya, departemen terkait yang lain, atau dari luar proyek, atau atasannya lagi, karena nggak boleh yang punya di situ area langsung, kemudian insiden di areanya langsung, dan dia yang memutuskan investigasi, karena ada di situ nanti kurang objektif di situ. Kemudian yang lain adalah environment, tadi sudah sampaikan cuaca, arah angin, permukaan kerja ini sangat menentukan ya, dan ini kita tambah kebisingan ya. Bisa ada faktor lain yang ternyata kita nggak lihat atau nggak sadarin ada kebisingan ini ternyata mempengaruhi terhadap di situ pelaksanaan pekerjaan secara aman. Kemudian spek unit misalnya lifting gear, ya, webbing, daya tonggak, labor inspeksi, kemudian SOP, yaitu tadi sampaikan lifting plan ya. Ini masuk ke prosedur. Ini kadang di perusahaan lain disebut lifting study ya. Nah ini kalau orang Inggris sebenarnya lifting plan. Nah, tadi sebenarnya sama di situ bagaimana tata cara sebelum pengangkatan itu tersedia dan digunakan. Dan apakah yang detail buat pekerjaan ada, misalnya CSA ada, tapi tidak rinci ternyata. Hanya pengangkatan umum atau pengangkatan barang secara umum pakai kontainer. Jadi bukan mengangkat
secara spesifik mengangkat satu kontainer pakai 2 kren, maka ini jadi nggak sesuai juga. Organisasi faktor kita fokus banyak sekali di sini ya, ada pengawasan, kompetensi, kemudian efektivitas training, tekanan operation, kemudian terkait tadi ya komunikasi, kemudian ya ini ya kita coba masukkan terkait catatan kecelakaan sebelumnya. Nah, ternyata kita lihat buka database, ada data kecelakaan di 2022 pernah terjadi, dan di situ kita lihat bagaimana perbaikannya. Perbaikannya adalah penggantian unit yang sudah tua. Kita lihat apa efektif atau enggak. Ya, ternyata udah diganti yang unit baru pun ternyata masih kecelakaan. Jadi itu perlu kita lihat apakah efektif atau enggak perbaikan dari yang sebelumnya. Dan dari situ ini coba kita lihat aja ya, misalnya ini yang bahasa kita yang negatifnya atau yang kontribusinya kita lihat nggak buat leading plan, kenapa? Kemudian data rigor kita buat lebih detail lagi, data pengawas, data korban. Kemudian kita lihat ada data fakta, kebisingan lebih dari 100 desibel, sangat bising ya. Kemudian keren maintenance ternyata ada data yang misalnya tidak sesuai, itu kita lihat inspeksi terakhirnya. Kemudian tidak dibuat leading plan, ini masuk ke prosedur ya, kenapa nggak dibuat? Kemudian kenapa misalnya prosedur pengangkatan tidak diketahui, ini akan kita perlu tanyakan lebih lanjut. Dan juga akan masuk ke organisasi, karena ternyata faktor organisasi ya. Leading plan tidak dilakukan, bukannya sekali, tapi beruntut 2 kali, 3 kali, 3 bulan terakhir tadi, terakhir dibuat 15 hari sebelumnya, berarti udah nggak lama, nggak konsisten. Kenapa tidak ditegakkan peraturan terkait lifting plan ini? Oke. Nah, ini dari situ ini kita buat langsung aja ya. Ini contoh kalau ini adalah timeline yang 2 kejadian berbeda. Jadi yang bawah tadi kita lihat ceritanya ada 1 orang welder sedang jalan menuju area gudang. Kemudian 1 di atas ini ada pengangkatan 2 kontainer. Jadi ini contoh kalau ada 2 kejadian yang berbeda, ini contohnya kita buat timeline. Jadi di waktu yang sama ada 2 kejadian berbeda dan ini berkaitan. Nah, nanti kita akan lihat nanti peristiwa penting apa yang berkaitan dan itu bisa menyebabkan kecelakaan. Ini timeline kita buat dulu ya, setelah tadi pipo lengkap, kita buat analisanya pakai timeline ini. Jadi kita akan mulai buatkan Y3 ya, dari key event atau event pentingnya. Nah, ini key eventnya apa nih? Coba yang mau kita buat key event dari kejadian ini. Silakan. Ada yang bisa bantu? Key eventnya apa aja? Jadi dari rangkaian peristiwa tadi, dari pipo kita buatkan key eventnya. Nah, ini contohnya, misalnya key eventnya kita lihat ada 2 nih. Pengangkatan kontainer dengan 2 kren sama welder menuju area gudang. Nah, kemudian sling lepas. Nah, ini kalau kita lihat masing-masing key event kita perlu lakukan 5-way ini. Welder berjalan kenapa nih? Nggak tahu dia ada pengangkatan. Kok nggak tahu kenapa? Nggak ada rambu, nggak ada spotter, nggak ada barricade. Kenapa? Kurang persiapan. Kenapa kurang persiapan? Ini komunikasi tidak ada. Kenapa nggak ada komunikasi? Planning pekerjaan yang buruk, nih contohnya ya. Kemudian webbing sling lepas. Kenapa lepas? Memasang lifting gear tidak benar. Kenapa nggak benar? Ya personal tidak kompeten. Kenapa nggak kompeten? Belum training. Oh, ternyata yang ditugaskan adalah seorang mekanik. Riggernya yang bertugas itu nggak masuk. Dan seorang mekanik dia belum dapat training rigger atau training terkait pengangkatan. Jadi belum dibuatkan training need analisisnya. Jadi udah 2
ya, dengan lifting plan yang aman, harusnya aman ini, alat yang aman, lifting plan yang aman, harusnya nggak ada insiden. Makanya jadi ya stop di situ aja. Ini ternyata bukan jadi permasalahan pengangkatan pakai 2 kerennya. Nah, dari semua ini yang masuk, kita buatkan ke ini ya, yang tampil tadi ya. Ini bahasa terjemahannya, ini absent and fail defenses, 4 layer ya, individual team action, ada kondisi tugas lingkungan, dan faktor organisasi. Nah, ini coba kalau tadi yang ada, kita coba masukkan yang ada ke sini ya. Misalnya, oh ini organisasi faktor ya, komunikasi yang buruk sebelum pekerjaan tidak tersampaikan, teksnya masih ke CO, komunikasi, dan buat di train unit analisisnya belum ada, masuk ke TR. Kemudian tasknya itu planning tidak diketahui, masuk ke TI1. Pas tidak kompeten, triggernya masuk ke HF17, tidak dipasang barricade DF17. Jika kejadian kegagalan pengangkatan kren dan tangannya cedera. Ini tahunya dari mana kode-kodenya? Ini coba kita pakai yang kode ini ya. Nanti kalau mau belajar coding, kita ada contoh nih, panduan di prosedur dan form. Ini salah satu contoh yang kita adopt, form laporan ICAM. Ini contoh isian. Ini ada contoh laporan yang buat ya. Kalau yang tadi kan ada Excel, perlu dipindah ke PowerPoint. Yang tadi kita kasih contoh nih, contoh laporan dari salah satu perusahaan yang kita adopt. Ini dia udah ada cetaknya, misal dia masuk apa nih? Lost time injury, kemudian nama orang kita lengkapin, kemudian kejadian, kemudian foto-foto yang lengkap. Nah, sebelum ke sini, kita ke bawah dulu malah. Kita akan lihat ke sini, ke lembar bagian bawah. Nah, tadi dari pipo yang tadi bermasalah, atau ada temuan, kita masukkan apa yang nggak ada. Guarding nggak ada tuh, maka sini nggak ada absen, kita kasih tanda hitam ya. Nanti kita tulis ke bawahnya, yang nggak ada apa, DF4 tidak ada barricade. Itu di absent and fail defenses-nya. Individunya apa di situ? Oh, nggak ada pengawas. Sedang pekerjaan lain, maka kita masuk ITA1. Kemudian tadi apa? Oh, ternyata ada si mekanik yang bukan kompetensinya, dia mengikat atau melakukan pengikatan pakai webbing sling ke kontainer. Jadi nggak punya kewenangan, maka absen. Kita tulis absen, tidak punya kewenangan. Kita tulis kondisinya di sini. Kemudian lingkungan tadi ada misalnya noisy atau kebisingan. Kita tulis kebisingan, kemudian tool yang tersedia ini tidak memenuhi, maka kita akan tulis keterangan di bawah, kebisingan di area kerja WF4, tidak sedia lifting gear, ini WF9. Dan terakhir organisasi faktor, ini paling banyak ya. Kalau kita lihat di atas itu ada kontribusi di organisasinya, maka kita masukkan semua di situ. Ada dari atas TR ya, training, belum ada training analisis berkontribusi, belum ada OR, organisasi faktor, itu belum tunjuk rigor untuk pekerjaan pengangkatan. PR, ini prosedur. Si prosedur ini lifting plan tidak dibuat. Organisasi tidak menjalin sistem untuk cek kepatuhan kebuatan lifting plan. Ada RM, risk management, risiko yang tidak terdokumentasi. Dan tidak tersedia lifting gear untuk pengangkatan kontainer. Jadi semua yang ada kita masuk ke situ dan kita buatkan. Kalau model ini catnya di bawah ya. Ini kita lakukan catnya di bawah sebagai dasar analisa yang ada di atas. Ada TR, OR, PR, ini di organisasi faktor, task and condition, individual team action, absent fail defenses. Dari kalau dari ini, kalau gagal dari kiri sampai ke kanan, akhirnya terjadi kecelakaan. Setelah ada di sini, kita masukkan lagi ke atas, kan ini lampirannya ya, kita masuk ke atas, ke bagian, nah ini, apa penyebabnya, kita masuk dari atas tadi, tidak ada spotter, tidak ada rambu, personal salah menyasang, kemudian pengawas tidak memadai, kondisi lingkungan, kebisingan, tidak tersedia lifting gear, faktor kita masukkan semua tadi ya, TR, PR, OR, hardware. Nah ini poin penting ya. Dalam perbaikan kita sekali lagi fokus ke organisasi faktor.
Dan barangkali tidak semua bisa kita perbaiki secara segera. Jadi misalnya langsung apa nih? Ini investigasi tanggal 15 Januari, selesai di 28 Januari. Kemudian 1 Februari mau ada pekerjaan lagi, maka dibuat di 1 Februari, maka lifting plan dan CSA wajib ditandatangani pengawas sebelum bekerja dan dipastikan ada rambu, ada barrier, dan barricade dipasang. Jadi supaya orang yang lewat nggak bisa masuk. Maka kapan? Langsung nih, segera 1 Februari sebelum bekerja. Kemudian apalagi? Ini pembuatan ini ya, perbaikan buat yang lain. Pembuatan trend analysis, prosedur pengangkatan, lifting plan, dan CSA untuk setiap aktivitas pengangkatan. Ini nggak bisa langsung. Kenapa? Karena perlu training, kemudian perlu pembuatan prosedur, perlu di-training juga orangnya, maka perlu waktu nih. Dari bulan 2 ke bulan 4, perlu 4 bulan. Maka ini jangka panjang ya. Sampai 30 Juni diberikan waktu buat perbaikan. Jadi sih perbaikannya setelah 30 Juni harus selesai. Yang ada di faktor organisasi ini semua harus disasar nih. Training need analysis, lifting plan, rigor, maka semua harus dimasukkan jadi satu action dan ada due date-nya sampai kapan tuh. Dan sebelum ada itu maka short term-nya maka harus ada nih pengecekan sebelum pekerjaan harus aman dulu. Wajib dulu pakai orang yang kompeten. Nanti kalau yang belum kompeten ya nanti di training bertahap, tapi saat pekerjaan harus orang yang kompeten. Dan ini dibuat dalam satu laporan lengkap seperti ini ya. Setelah selesai nanti akan dikirim dengan ada sini ya komentar pengawas untuk ngecek maksudnya di sini ya apakah sudah sesuai oleh manajer, kontraktor manajer, HSE manajer sampai direktur atau level tertinggi di project. Dan nanti akan dievaluasi di sini, maksudnya apakah tindakan perbaikannya sudah sesuai. Ini laporan ini setelah tindakan perbaikan sudah selesai ditutup dan efektivitas dari tindakan perbaikan sudah dievaluasi. Jadi ditutup tanda tangan di sini setelah dievaluasi setelah 6 bulan apakah berjalan nih, apakah belum. Kalau sudah maka harus di situ dicek oh ini sudah dilakukan perbaikan dan sudah dilakukan secara konsisten, analisis berjalan dan semua orang kompeten maka sudah di-close tindakan perbaikannya di sini. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ini contoh ya, report yang selesai tadi. Silakan. Oke, kalau sambil jalan ini saya kirim kembali ke daftar hadirnya di sini ya. Kalau ada yang belum mengisi nanti bisa mengisi maksimal hari Selasa buat daftar hadir dan asesmennya ya. Kalau nanti sudah nanti kita buat terbitkan buat attendance sheet-nya baru bisa join oh ya. Daftar hadir proses sampai hari Selasa tanggal 25 ya, 25 Agustus. Nanti ini kita akan kirim ke emailnya juga masing-masing ya. Jadi bagi yang belum isi daftar hadir, nanti kita hari reminder maksimal sampai hari Selasa dan isi post test training. Dan kami akan kirim link materinya juga dan videonya. Post testnya kapan dikirim Pak? Post test. Ini saya kirim di chat chat di grup dan nanti kita kirim bentar lagi ke email ya. Udah bisa buka yang di chatnya Zoom ya. Oke.
Nanti setelah ini akan saya WA ke nomornya masing-masing ya buat reminder bagi yang belum. Tapi bagi yang sudah bisa akses ke chatnya Zoom, bisa ke chatnya Zoom buat daftar hadir sama post test. Kalau ada yang kendala, misalnya jaringan atau nggak bisa akses, info aja, japri ke saya lewat email atau lewat WA, nanti kami susulkan kembali. Nanti setelah sesinya ini, si videonya akan saya stop recordnya ya, dan saya share buat recording videonya. Pak, mau tanya, yang Oke, kita silakan. perlu isi itu satu daftar hadir, kemudian post test training sama evaluasi training, hanya itu ya, 3 ya. Iya, betul. Kalau itu udah semua, tinggal nunggu hasil aja berarti. Betul, Pak. Nanti hari Kamis, maksimal Jumat ya, kalau semua sudah isi, nanti kita kita kirim sertifikatnya ke email masing-masing. Oh iya, iya. Oke. Saya tiga-tiganya sudah